kita materi untuk peralatan ini sudah separator, kolom destilasi. Nah, sekarang untuk minggu ini kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu heat exchanger atau alat penukar panas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi terdahulu, silahkan. Ya, via chat juga boleh, open mic juga boleh. Oke, tidak ada yang dari chat ataupun dari partisipan. Kelihatan saya langsung saja untuk melanjutkan materinya. Semoga ini materi bisa saya sampaikan dengan baik gitu ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan alat penukar panas gitu ya. Jadi penukar panas ini saya pikir sudah disampaikan juga di dalam perkuliahan yang berhubungan dengan perpindahan kalor gitu ya. Jadi alat penukar panas dari namanya itu penukar panas gitu ya. Jadi ada panas yang dipindahkan ini. Dipindahkan dari mana? Dari aliran panas gitu ya, aliran yang lebih hangat ya, temperatur lebih tinggi menuju ke aliran yang lebih dingin atau temperatur yang lebih rendah begitu. Ya, jadi tujuannya itu adalah supaya kita mendapatkan temperatur yang kita inginkan. Ya, jadi contohnya kalau misalnya kita mau menjalankan reaksi gitu ya, reaksi umumnya dijalankan pada temperatur yang relatif lebih tinggi gitu ya, misalnya di temperatur di kisaran misalnya 100 gitu ya. Nah, umpan kita kan biasanya temperaturnya temperatur atmosferik atau temperatur ruang. Ya, kalau temperatur ruang berarti mengikuti suhu sekeliling yang dimana di situ temperaturnya mungkin di kisaran 40 atau 35 gitu ya. Nah, jadi perlu dinaikkan. Dinaikkannya itu adalah dengan menggunakan suatu pemanas gitu ya. Itu bisa menggunakan pemanas listrik gitu ya. Bisa menggunakan steam atau suatu fluida yang memiliki temperatur yang lebih tinggi gitu ya. Ataupun dengan dibakar langsung gitu ya. Jadi kita kayak kita memasak air gitu ya dengan kompor ya, kita bisa panaskan fluida yang di dalam panci tersebut dengan, nah alatnya itu yang disebut panci tadi itu atau media yang digunakan untuk menukarkan panas gitu ya, itulah yang disebut dengan alat penukar panas atau heat exchanger ya. Jadi di sini kita bisa menjawab purpose-nya itu adalah kita atau tujuannya itu adalah untuk mempertukarkan panas gitu ya. Jadi panasnya ini yang kita ingin pindahkan dari fluida panas ke dalam fluida dingin. Nah, di dalam alat penukar panas, kalau misalnya kita hubungkan dengan perancangan, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi ataupun merancang alat penukar panas, gitu ya. Ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, kesederhanaan itu terlihat dari hanya dua rumusan sebenarnya yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, rumusan yang pertama itu adalah Q atau panas, jumlah panas yang ditukarkan, itu adalah sama dengan MCP dt, gitu ya. Jadi M-nya itu adalah laju dalam massa, ya. CP-nya itu adalah kapasitas panas dari fluidanya, ya. DT-nya itu ada atau delta T-nya itu adalah perubahan panas di ujung masuk dan di ujung keluar. Bedanya berapa? Ya. Jadi itulah jumlah panas yang bisa kita pertukarkan dengan menggunakan suatu alat penukar panas. Begitu, ya. Nah, persamaan yang pertama itu biasanya itu adalah digunakan untuk menghitung yang namanya itu jumlah panas yang dipertukarkan, gitu. Nah, apa bedanya dengan persamaan yang kedua kalau misalnya kita lihat gitu ya. Jadi di sini saya punya yang namanya persamaan pertama ya dan juga persamaan yang kedua ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Dari sini kita bisa mendapatkan sih berapa jumlah panas ya. Jadi panasnya itu berapa nih?
atau heatnya. Ya, nah sekarang kita punya persamaan yang kedua. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua ini sangat penting dalam perancangan. Karena apa? Ya, di dalam persamaan yang kedua itu ada faktor sama, Q-nya itu adalah jumlah panas, ya. Jadi jumlah panas yang apa namanya dipertukarkan, ya. Tetapi di sini ada faktor UA. Nah, UA ini adalah parameter yang nantinya itu dimiliki oleh alatnya, gitu ya. Jadi kalau persamaan yang pertama itu kita fokus kepada fluidanya, ya. Jadi fluida panas, fluida dingin itu adalah persamaan yang pertama ini, ya. Jadi fluida yang dipertukarkan, gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini, nah ini kita sudah mulai nih menganalisis yang namanya apa itu peralatan heat exchanger-nya. Jadi di situ ada parameter UA, ya. Kalau kita bisa jelaskan lebih lanjut, gitu ya, kita bisa melihat di sini bahwa yang namanya A itu adalah luas perpindahan, ya. Jadi luas permukaan perpindahan panasnya, ya, permukaan perpindahan panas, ya. Jadi, ya, A ini akan ditentukan dari cubing-cubing yang kita gunakan nanti, ya. Jadi berapa besarnya, gitu ya, itu akan setiap satu alat dengan alat yang lain akan berbeda, ya. Jadi itulah luas permukaan yang nantinya akan tersedia atau disediakan alat penukar panas tersebut, ya. Jadi ini nanti kalau misalnya kita apa namanya bisa menghitung Q-nya dari persamaan yang pertama, kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua. Nah, nanti kita bisa menghitung nih UA-nya berapa atau luas permukaannya itu akan berapa nih, gitu ya. Jadi cukup diingat-ingat aja sebenarnya dua persamaan ini yang nantinya akan menjadi eh, kritikal, gitu ya, dalam kita mengevaluasi yaitu alat penukaran panas, gitu ya. Nah, cukup enggaknya suatu alat penukar panas, gitu ya, atau bagus tidaknya kita mendesain alat penukar panas, gitu ya, ini akan dilihat dari nilai A-nya, ya. Kalau nilai A-nya itu melebihi daripada A yang diwajibkan atau diharuskan ketika kita melakukan pertukaran panas, gitu ya, jadi berarti alat penukar panasnya itu cukup, ya. Tetapi kalau misalnya A-nya kurang, gitu ya, nah berarti nggak cukup, ya. Jadi ada yang istilahnya itu over design, gitu ya. Over design itu dalam artian A yang atau luas permukaan yang disediakan oleh alat penukar panas itu lebih tinggi daripada A yang dibutuhkan, gitu ya. Over design. Tapi ada juga yang under design. Under design itu adalah apabila A yang harus disediakan oleh suatu alat penukar panas ternyata itu masih lebih kecil daripada A yang seharusnya. Berarti alat heat exchanger-nya kurang, gitu ya. Jadi meskipun tersedia cukup media pemanas atau media pendinginnya, gitu ya. Tetapi kalau misalnya A-nya ini ternyata tidak cukup, gitu ya, ya tentu saja kita tidak bisa menyelenggarakan, oke ya, proses perpindahan panas itu dengan baik, begitu ya. Jadi heat exchanger ini tidak sekedar kita itu oh berapa jumlah fluida yang kita butuhkan, gitu ya, tetapi alatnya juga harus dicek, gitu ya, dari peralatannya itu kira-kira cukup enggak, gitu ya, dari nilainya, ya. Nah, kemudian ada parameter yang lain lagi yang nantinya perlu kita juga pertimbangkan, gitu ya, yaitu berkaitan dengan efisiensi dan pinch-nya, gitu ya.
Efisiensi itu seperti apa? Ya, kalau misalnya Anda perhatikan, ya, aliran itu yang paling bagus untuk mempertukarkan panas itu adalah counter current, gitu ya. Counter current itu seperti apa sih? Kalau misalnya saya ada fluida panas, gitu ya, mengarahnya itu dari kiri ke kanan, ya, seperti ini gerakannya, gitu ya. Nah, biasanya itu kita akan punya yang namanya fluida dingin, gitu ya, yang warna biru itu arahnya adalah berkebalikan, ya, dari kanan menuju ke kiri ini yang disebut dengan counter current, ya. Ini adalah counter current, ya. Nah, tapi di beberapa kasus gitu ya, oh ternyata susah nih counter current gitu ya diputar seperti ini gitu ya. Ada juga yang concurrent. Ya, kalau misalnya concurrent, Anda akan punya profil yang bentuknya itu adalah, nah ini misalnya seperti ini, ya. Terus kemudian akan punya fluida dinginnya itu adalah, nah seperti ini, ya. Jadi ini adalah co-current, co bersamaan. Ya. Nah, di dalam beberapa alat penukar panas itu tidak 100% counter current atau 100% co-current. Ya, misalnya alat penukar panas dalam bentuk shell and tube gitu ya. Ada sebagian yang co-current gitu ya, kemudian ada sebagian aliran lagi yang juga counter current gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya itu adalah efisiensi gitu ya. Jadi efisiensinya berapa? Ya, yang paling efektif memang counter current gitu ya. Tetapi di dalam suatu perancangan atau kita mendesain kadangkala gitu ya, kalau heat exchanger itu lurus saja itu kan harus kita tekuk-tekuk gitu ya. Makanya kalau misalnya kalian merancang heat exchanger seperti yang kemarin gitu ya, kalian lakukan pada perpindahan kalor itu ada yang namanya itu adalah belokan-belokan gitu ya. Jadi kalian akan memiliki kondisi di mana ada bagian yang counter current, ada yang concurrent. Nanti kita akan lihat di exchanger cell and tube, gitu ya. Terus kemudian ada pins. Apa itu pins? Pins itu adalah jarak terdekat temperatur, gitu ya, antara aliran panas dan aliran dingin. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya di counter current ini, gitu ya, atau di co-current ini adalah pinsnya di sini. Jadi jarak temperatur dekat antara aliran panas yang berwarna merah ini dengan aliran dingin. Nah, jaraknya berapa? Ya. Jadi tiap peralatan itu memiliki nilai pinch-nya masing-masing, gitu ya, punya karakter pinch-nya masing-masing, gitu ya. Nah, ini kalau nilai pinch-nya itu semakin kecil, gitu ya, berarti prosesnya sebenarnya semakin efisien. Tapi untuk membuat prosesnya efisien, biasanya kita harus menyediakan luas permukaan A itu yang tinggi sekali, gitu ya. Oke, baik. Ya, itu terkait dengan secara konseptual, secara filosofi, gitu ya, bagaimana kita melakukan evaluasi dan perancangan terhadap alat penukar panas, gitu ya. Jadi bekal kita sebenarnya cukup dua ini aja, persamaan dua ini untuk kita bisa mengevaluasi, gitu ya. Oke, baik. Waduh, ini harus saya bersihkan dulu. Oke, nah, alat penukar panas itu macam-macam, gitu ya. Jadi karena itu tadi ya ada yang kompleks, ada yang sederhana, gitu ya, ada macam-macam. Ada jaket, ya, ada double pipe. Nah, double pipe ini yang mungkin paling sederhana, gitu ya. Jadi isinya cuma ada pipa, gitu ya. Kalau misalnya bisa saya gambarkan di sini, gitu ya, ada pipa, ya. Terus kemudian di dalamnya ada pipa, di luarnya ada pipa yang lebih besar, gitu ya. Jadi apa namanya? Ini memang benar-benar tipe, ya. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini ada fluida masuk, ya, dari kiri ke kanan,
Kemudian untuk fluida pendinginnya atau pemanasnya itu kebalikannya. Ah, dari kanan ke kiri. Hmm. Ya, ini double pipe aja. Jadi kalau misalnya double pipe itu apa yang kita butuhkan, kita cukup menyediakan dua pipa saja. Pipa ukuran diameter lebih besar gitu ya, dan diameter yang lebih kecil gitu. Ya, terus kemudian apa namanya? Kita bisa alirkan media pendingin pemanasnya gitu ya di salah satu pipa, kemudian di pipa yang lain itu adalah fluida kerjanya. Begitu. Gitu ya. Jadi itu double pipe yang paling sederhana ya. Terus kemudian ada sel lancuk ya, ini nanti ada gambarnya juga nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada plate frame heat exchanger gitu ya. Jadi ini tersusun atas balok-balok gitu ya. Nah, balok-balok itulah sebagai tempat atau media dia itu berkontak panasnya gitu ya. Tidak bercampur ya, tetapi itu yang membatasi antara fluida panas dan udara dingin dan disitulah terjadi pertukaran panasnya gitu ya. Jadi di plate-plate itu atau plat-plat itu di dalam plate frame heat exchanger ini peristiwa perpindahan panasnya. Kemudian ada tipe yang lebih sophisticated lagi gitu ya. Itu adalah tipe yang spiral wound heat exchanger. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Ya, maaf. Ya, nah ini tipe double pipe. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan tadi untuk yang double pipe, ya, nah ini ya. Jadi ada pipa ukuran kecil. Ini pipa yang kecilnya ini adalah ini, ya. Terus kemudian ada pipa yang ukurannya lebih besar, ya. Ya, ini. Jadi yang besar ini menyelubungi dari pipa yang lebih kecil. Jadi pipa kecil itu di dalamnya pipa yang lebih besar. Ya. Nah, jadi tidak bercampur nih antara fluida panas dengan fluida dinginnya. Ya. Tetapi mereka di dalam alirannya masing-masing gitu ya, tetapi terjadi pertukaran panas. Ya. Nah, proses pertukaran panas ini dibatasi oleh dinding dari pipa yang lebih kecil. Nah, itulah yang disebut dengan luas kontak pertukaran panasnya, ya. Jadi biasanya selimut dari pipa ukuran kecil itu yang nanti akan terhitung sebagai nilai A-nya. Kan tadi ingat ya, persamaan yang kedua kan tadi ada Q sama dengan UA delta T gitu ya. Nah, A-nya itulah gitu ya, itulah yang dihitung berdasarkan luas permukaan dari ukuran pipa yang lebih kecil. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan tipe co-current gitu ya. Co-current artinya alirannya satu sama gitu ya. Kalau dari kiri ke kanan, fluida panasnya kiri ke kanan, fluida dinginnya juga fluida dari kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, fluida dinginnya juga dari kanan ke kiri. Itu co-current. Ya. Jadi kita akan mendapatkan profil kurang lebih seperti gambar ini gitu ya. Jadi temperatur aliran panas itu akan turun. Ya, logiknya memang turun karena dia kan panasnya terambil oleh aliran dingin. Sebaliknya aliran dingin menjadi lebih panas, gitu kan ya. Jadi apa yang terjadi di sini gitu ya. Kalau andai arahnya itu adalah dari kiri kanan gitu ya. Temperatur fluida panas itu akan turun dari kiri ke kanan. Jadi kanannya akan lebih rendah temperaturnya. Ya, untuk fluida dinginnya kirinya itu rendah, kemudian sedikit naik, gitu. Ya, jadi berapa temperatur maksimum yang bisa dicapai oleh fluida dingin itu pasti tidak akan melebihi temperatur keluaran dari fluida panasnya. Ya, karena apa ini kokaren. Ya, tidak mungkin gitu ya fluida dingin itu memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur dari fluida panasnya. Jadi bentukannya itu adalah kurvanya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini nah beda temperatur ini gitu ya itu yang disebut sebagai pinch-nya.
Ya. Nah, kemudian ada konfigurasi yang kedua yang disebut counter current gitu ya. Jadi kalau counter current gitu ya, kalau fluidanya itu dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, fluida pendingin atau pemanasnya yang lain itu dari kanan ke kiri berkebalikan, tapi tidak bercampur ya. Nah, ya, tidak bercampur karena di situ ada dinding pemisah yaitu adalah dinding dari pipa fluida atau dinding pipa yang berukuran lebih kecil. Begitu. Nah, bentuk kurvanya gitu ya, ini akan sedikit berbeda. Kalau fluida panas gitu ya, misalnya ini ya, fluida panasnya itu bergerak dari kiri menuju ke kanan gitu ya. Di kiri temperaturnya tinggi akan turun dia ya, menuju ke temperatur yang lebih rendah. Fluida dinginnya akan lebih panas sudah pasti gitu ya. Tapi yang apa yang kita lihat di sini gitu ya, keluaran dari temperatur fluida dingin gitu ya. Ini masih memungkinkan lebih besar daripada keluaran dari temperatur fluida panasnya. Kalau yang kita temui di kasus Kokarn ini kan tidak mungkin. Kalau ini masih mungkin gitu ya. Mungkin terjadi bahwa keluaran dari temperatur dari fluida dinginnya itu masih lebih tinggi daripada temperatur keluaran dari fluida panasnya ya. Karena bentuknya itu adalah seperti gambar ini gitu ya. Oleh karena itu ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya proses counter current ini memiliki efisiensi yang jauh lebih bagus daripada proses yang dimiliki oleh eh, co-current ya. Jadi orang-orang itu lebih prefer ya atau lebih senang itu adalah dengan menggunakan metode counter current gitu ya. Karena apa ya? Dari profil ini sudah terlihat. Ini. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ya tipe fluida yang lain. Nah, ini sel encup gitu ya. Ini sudah pernah merancang sel encup belum ya di dalam mata kuliah perpindahan kalor? Ya udah ya. Udah atau belum? Ada yang bisa membantu menjawab? Nah, ini pada hadir nggak ya? Yang saya takutkan ini adalah saya berbicara sendiri nih. Tidak ada yang menghadiri. Ada yang sudah pernah merancang sel encup? Belum, Pak. Oh, atau speaker saya ya? Jangan-jangan ya speaker laptop ini ya nggak dengeran ya? Sebentar, sebentar ya. Saya benerin speakernya. Jangan-jangan kalian sudah merespon, tetapi karena komputer Belum, Pak, saya belum. yang... Sebentar, sebentar. Oke, kemudian saya cek speakernya itu ada. Oke, coba salah satu ada yang memberikan respon dalam bentuk suara sehingga saya mau ngecek laptop saya baik-baik. Belum, Pak. Oh, belum pernah. Iya, Pak. Oh, tapi kalian sudah pernah dapat apa operasi perpindahan kalor mata kuliah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Terus kemudian pada operasi perpindahan kalor kalian merancang apa? Tidak merancang apa-apa, Pak. Oh, tidak merancang apa-apa. Oke, baik, baik, baik. Oke, oke. Nah, itu kan kalau kalian merespon itu jadi saya tahu. Gitu ya. Jadi kedalaman yang seberapa apa yang akan saya sampaikan. Ya, baik. Ini adalah tipe sel and tube. Ya, jadi nanti tugas kalian itu adalah merancang double pipe ya. Gitu ya. Nanti saya akan apa namanya beri penugasan itu adalah kalian merancang. Nah, ini kan mata kuliah perancangan kan ya, perancangan bejana dan alat proses kan ya. Jadi ada perancangan alat prosesnya dalam bentuk perancangan heat exchanger yang sederhana aja double pipe. Ya. Nah, bagaimana dengan sel tube gitu ya? Kalau double pipe itu kan berarti ada pipa besar ukuran diameter besar dan pipa ukuran diameter kecil gitu ya.
Nah, kalau selencup gimana gitu ya. Nah, selencup ini gitu ya. Namanya juga selencup ada bagian shell dan ada cup gitu ya. Nah, cupnya ini yang kecil-kecil nih ya. Yang kalau misalnya kalian lihat ini ya ini nih ini adalah cuping. Ini gambar selencup tampak samping ya, ya. Jadi ada cuping-cupingnya nih, ya. Nah, cuping-cuping ini kalau misalnya kalian lihat apa namanya pergerakannya, gitu ya, pergerakannya, ya. Ini misalnya alirannya itu masuk dari sini, ketika dia terus kemudian masuk ke cuping-cuping ini. Hmm, Ini maaf ya gambarnya itu enggak ala halnya nggak benar, tapi ini sebenarnya masuk ke cuping-cuping ini. Bergerak dari kiri menuju ke kanan, terus kemudian masuk ke dalam chamber ini. Nah, nanti dia akan turun, kemudian gerak lagi nih. Nah, masuk ke cuping lagi, cuping lagi, cuping lagi, cuping lagi. Nah, keluar. Jadi masuknya itu di kiri, keluarnya juga di kiri. Tuh, Pak, nggak bercampur nggak? Nah, ini kan ada penyekatnya. Jadi nggak akan bercampur. Jadi temperatur di sini, gitu ya, temperatur satu dibandingkan dengan temperatur 2 ya, ini pasti adalah T1 lebih besar daripada T2. Oke. Kalau itu fluidanya mau didinginkan ya, gitu ya. Kalau mau dipanaskan berarti ya T1 apa namanya? Lebih kecil daripada T2 kalau dipanaskan. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang di bagian luar ini ya, ini biasanya isinya itu adalah ya apa namanya? Fluida juga, sama fluida juga gitu ya. Tetapi fluida ini adalah fluida yang biasanya memanaskan atau mendinginkan gitu ya. Jadi kalau misalnya memanaskan gitu ya berarti ini isinya steam. Kemudian steam misalnya di situ adalah steamnya masuk gitu ya dari sebelah sini. Kemudian di sini keluarnya nanti itu dalam bentuk cairan gitu ya. Jadi steam itu kan uap ya. Terus kemudian dipanaskan, laten, mengalami kondensasi gitu ya. Jadi ini dalam bentuk liquid. Gitu dari ini. Ya, jadi karena dia itu bentuknya cubing, gitu ya. Jadi luas permukaannya lebih besar. Ya, lupa ini kan kecil-kecil cubing itu dibandingkan tadi pipe itu tadi. Iya, tapi jumlah cubingnya ini biasanya ratusan, gitu ya, 300, 500, gitu ya. Bahkan ada yang pernah ribuan, gitu ya. Nah, ribuan jumlahnya dikalikan dengan meskipun dia kecil, gitu ya, itu pasti akan punya luas permukaan yang besar sekali. Oleh karena itu, sel encup ini adalah alat penukar panas yang jauh lebih efisien daripada double pipe, gitu. Ya, jadi apa namanya? Ini adalah bentukan yang lebih kompleks, gitu ya. Karena apa? Kita mengejar efisiensi yang jauh lebih baik, begitu. Ya, oke. Ya, ini skematiknya. Oke, saya akan lanjutkan. Nanti kalian bisa ngelihat bagian-bagiannya, nomor-nomornya tadi itu kan ada ya, satu, dua, tiga itu apa, gitu ya. Dari ininya, ya, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini dia. Ini namanya itu adalah spiral wound heat exchanger. Ya, jadi kalau tadi itu cubing-cubingnya itu ini, wah ini sudah cubing-cubingnya udah bentukannya itu sudah kayak serabut-serabut, ya lebih kecil lagi. Nah, tapi jumlahnya ini ribuan, ya, ratusan ribu. Ya. Jadi meskipun kecil, tapi kalau jumlahnya ratusan ribu, ini luas permukaannya besar sekali. Makanya dia itu digunakan untuk LNG, gitu ya. Jadi LNG itu kan untuk mendinginkan gas ya, gitu ya. Nah ini kalau nggak salah untuk proses di Masela itu salah satu produknya nanti juga akan menghasilkan LNG, gitu ya.
atau liquefied natural gas gitu ya. Jadi natural gas alam yang kita cairkan. Ya. Nah, untuk proses pendinginannya kan pendinginan di LNG itu ekstrim ya, sampai temperaturnya minus 150 derajat Celcius gitu ya. Jadi cryogenik gitu ya. Jadi supaya konsumsi energinya itu benar-benar efisien gitu ya. Benar-benar dia itu apa namanya tidak menghabis-habiskan energi, pertukaran panasnya harus sangat efisien ya. Jadi seperti tadi persamaannya Q sama dengan UA delta T LMTD gitu ya. Jadi supaya nanti itu kita memiliki yang namanya Q yang tinggi, A-nya juga digedein. Ya kan? Kan berbanding lurus kan Q sama dengan UA delta T LMTD gitu ya. Jadi kalau mau ngambil Q sebanyak-banyaknya, A-nya juga harus besar gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini gitu ya. Ini hampir mirip sebenarnya konsepnya dengan cell and tube gitu ya. Ini yang di bagian tube-nya gitu ya. Jadi ada selnya di tube ya. Tapi nama kerennya itu adalah spiral one heat exchanger gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ini tidak semua bisa ya bikin spiral one heat exchanger. Kalau misalnya shell and tube sih beberapa workshop itu sudah bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang tipe ini gitu ya, ini yang tipe high tech gitu ya, tipe, apa namanya proses yang membutuhkan ini tinggi gitu ya. Jadi pelaksanaannya itu juga harus kita laksanakan di workshop gitu ya. Jadi di workshop untuk oke, baik. Kemudian ini akan saya lanjutkan. Ya. Nah, tipe berikutnya itu adalah tipe plate frame heat exchanger gitu ya. Jadi platform heat exchanger itu bentukannya seperti apa? Nah, ini ada gambar ya yang bisa dilihat di sini. Ini ada orang, terus kemudian dia pegang-pegang plat nih, gitu ya. Nah, plat inilah sebenarnya ya pertukaran panasnya itu di plat ini. Ya, kalau tadi ada dinding pipa yang membatasi antara fluida panas dengan fluida dingin. Nah, ini pembatasnya itu adalah plat-plat ini, gitu ya. Jadi ini bentukannya seperti apa sih? Kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ini fluida itu mengalir di dalam ini satu ini, misalnya satu ini, masuk ke dalam lubang nomor satu ini, ya. Terus kemudian apa yang terjadi gitu ya? Nah, kalau Anda lihat plat-platnya ini kan ada guratan-guratan ya, atau motif-motifnya ini. Nah, nanti fluidanya itu bergerak nih di dalam guratan-guratan ini, gitu ya. Nah, pergerakan itu nanti keluarnya itu misalnya dari aliran tuju atau lubang yang ditujuin gitu ya. Nah, sisi kebalikannya gitu ya, sisi seberangnya ini fluida yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya yang kuning ini fluidanya itu adalah fluida panas gitu ya. Nah, di baliknya plat ini nanti ada fluida dinginnya. Gitu ya, sama gerakannya juga di dalam guratan-guratan atau di dalam celah-celah motif ini gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ini kok seperti ada motif-motif gitu ya, motif garis gitu ya, kemudian motif siksak seperti ini gitu ya. Ini motif-motif itu adalah sebenarnya jalannya fluida gitu ya, ketika panasnya itu diambil atau ditambahkan gitu ya. Jadi pergerakannya itu agak berbeda kalau kalau sel encup tadi atau tadi itu double pipe-nya itu kan bergerak di dalam pipa gitu ya. Nah, kalau misalnya plate frame ini bergerak di dalam, nah ini jalur yang kecil-kecil ini, yang putih ini yang dari ini, gitu ya. Kenapa ini tipe ini dipilih gini ya? Karena ini juga memberikan luas permukaan yang tinggi juga gitu ya. Jadi sekali lagi kenapa ingat ya bahwa Q itu adalah sama dengan UA delta T. Nah, kita ngejar UA-nya ini gimana setinggi-tingginya supaya Q-nya itu juga tinggi gitu. Jadi ini penting juga.
gitu ya. Jadi orang-orang tuh dalam merancang itu adalah bagaimana saya bisa merancang suatu alat penukar panas gitu ya dengan nilai A itu adalah sebesar-besarnya. Ya begitu saya dapat yang nilai yang besar gitu ya, saya yakin bahwa alat heat exchanger saya itu pasti efisien. Ya karena apa ya dari rumusan ini sudah terlihat gitu ya. Q sama dengan UA delta T LM titik. Kalau delta T-nya terlalu sama, A-nya, U-nya selalu sama, ya udah berarti Q yang akan saya bisa tukarkan itu pasti adalah fungsi dari A ini. Ya, jadi akan sangat penting sekali nilai ini. Makanya salah satunya itu adalah metode plate frame ini. Ya, jadi kalau metode plate frame ini tinggal ditumpuk-tumpuk ini, mau dipack gitu ya. Jadi ada banyak plate gitu ya. Semakin banyak plate-nya gitu ya, luas permukaannya akan semakin banyak juga. Oke. Jadi ada stuck-stuck gitu ya, seperti stuck kita pasang-pasang plat-plat gitu ya dari ininya. Nah nanti kemudian kita kunci nih, wah kita ikat gitu ya. Ya sedemikian hingga nantinya kita ya bisa punya sistem yang sangat-sangat memiliki luas A yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi itu adalah tipe platform exchanger. Gitu ya. Nah ini dia. Ya, jadi kalau misalnya Anda perhatikan, ini yang warna biru itu adalah fluida dingin. Ini yang warna merah itu adalah fluida panas. Gitu ya. Jadi, Pak, ini fluidanya bercampur enggak? Oh, enggak. Ya. Jadi kalau misalnya di plate yang satu itu yang mengalir fluida panas gitu ya, di seberangnya itu fluida dingin, seberangnya lagi fluida panas, seberangnya lagi fluida dingin. Nah, kan nggak bercampur karena ada plate ini yang membatasi antara fluida panas dengan fluida dinginnya, gitu ya. Nah, jadi tidak akan ada terjadi percampuran, ya. Jadi gerakannya itu adalah mengikuti dari guratan atau apa namanya motif yang ada di frame tadi yang apa namanya kecil-kecil tadi, ya entah garis lurus ataukah dia bentuknya zigzag dan lain sebagainya, gitu ya dari ini. Oke baik, mungkin saya batasi itu aja dulu, gitu ya terkait dengan apa namanya hubungannya berkaitan dengan heat exchanger. Mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa sekalian? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya, saya akan contohkan suatu kasus di mana kita berusaha untuk menghitung berapa sih double pipe yang akan kita butuhkan, gitu kan ya. Saya di sini membutuhkan yang namanya di sini ada papan tulis enggak ya? Oke lah, kalau nggak ada papan tulis, saya akan bikin new blank presentation. Ya, saya akan. Oke, sekarang saya akan mencoba ya menyampaikan berkaitan dengan bagaimana sih kita merancang HI. Oke, baik. Katakanlah saya punya yang namanya panas yang harus saya ambil, gitu ya. Di mana jumlah panasnya itu nilainya itu adalah sebesar 100. Ya, nanti satuannya mengikuti ya. Nanti dalam penugasan nanti akan saya berikan satuannya, gitu ya. Terus kemudian, gitu ya, diberikan nilai U-nya itu adalah misalnya katakanlah 10 ya, dan delta T-nya itu adalah sama dengan 5. Ya. Jadi delta T ini adalah panas yang harus di apa namanya ini
Jadi panasnya itu ini delta T-nya itu adalah jadi temperaturnya tur masuk dikurangi dengan temperatur keluar itu adalah 5. Jadi dalam artian di ini adalah proses pendinginan. Gitu ya. Proses pendinginan itu nanti akan menghasilkan. Apa yang kita lakukan dengan persamaan ini? Ingat tadi kita punya persamaan UA delta T LMTD. Nah, ini kan persamaan yang kedua. Oke, jadi kita akan gunakan langsung itu, gitu ya, untuk kira-kira menyelesaikan persamaan ini. Mana ini? Oh, ini. Jadi saya akan gunakan Q sama dengan UA dt. Saya punya nilai 100, ya. U-nya itu yang diberikan itu adalah 10. Saya kalikan dengan A, saya kalikan dengan 5. Ya, jadi saya akan mendapatkan nilai A itu adalah kurang lebih sama dengan 2. Ya. Nah, katakanlah 2 ini adalah 2 meter persegi. Hmm, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda sudah tahu bahwa luas permukaan HI yang harus Anda sediakan itu adalah 2 meter persegi. Ya. Jadi sekarang berapa panjang dari apa namanya eh, ini double pipe kalau kita sistemnya double pipe, ya. Kalau seandainya ini seandainya ya, seandainya saya punya yang namanya eh, suatu eh, double pipe gitu ya, dengan diameternya itu adalah 5 ya sentimeter. Ya. Jadi jika saya memiliki pipa dengan diameter 5 sentimeter, maka apa yang saya lakukan? Ya, saya akan menghitung A itu adalah sama dengan lumusan A untuk silinder. Ada yang tahu? Ya, jadi 2 pi R kuadrat. Benar nggak ya? Iya, Bang. Oke, 2 pi R kali T. Oh iya. A sama dengan 2 pi dikalikan dengan R dikalikan dengan panjang. Betul ya? Oke. Jadi kalau misalnya demikian, panjang yang dibutuhkan adalah sama dengan, ya, kita ini aja 2 dibagi dengan 2 meter ya. Ini kan 2 meter persegi. Biar nggak bingung kita ini. Ini untuk superscription. Nah, misalnya nah, aja ini superscript. Nah, ini ya
2 dikali 3,14. Ya benar ya, ini 3,14 ya. Dikalikan dengan 5 senti, itu berapa meter? 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya. 0,025 ya. Nah, ini sudah dalam apa namanya, eh, ya. Jadi berapa ini? Sebentar saya hitung pakai kalkulator ya. Ini 2 atau dikali dengan 3,14 dikali dengan 0,025 ya, 0,157. Jadi 2 dibagi 0,157 itu adalah eh ini benar. Oh, ya, saya berarti butuh panjangnya itu adalah sama dengan 12 meter. 14 Pak. Hah? Berapa? 12 kan? Betul? Iya Pak, 12. 12,7 lah. Nah, jadi kalau mau saya gambarkan, saya bisa menggambarkan, saya bisa membuat double pipe. Nah, ini double pipe panjang pipa yang lebih besar. Nggak ada masalah pipa yang lebih besar berapa, gitu ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan, gitu ya. Ini pipa yang lebih kecil, pipa yang lebih kecil, pipa yang lebih besar, ini yang lebih kecil, ya. Jadi dari sini panjang ini haruslah 12,7 meter. Nah, ya, kalau seandainya ini adalah kita itu menggunakan diameternya itu adalah 5 cm. Hmm, 5 cm diameter ya. Jadi jari-jarinya 2,5 ya. Ya, jadi berarti panjangnya itu harus 12,7 meter. Nah, sederhana kan? Cuma tidak terlalu susah kita itu apa namanya merancang apa namanya suatu heat exchanger ya, double pipe ya. Dengan rumusan sederhana gitu ya, kita bisa mengevaluasi gitu ya, berapa sih kebutuhan A yang kita harus sediakan. Nah, kalau misalnya ada pipa gitu ya, tentu saja beda. Kalau misalnya pipanya itu ukurannya itu 6 cm diameter gitu ya, nanti ya enggak 12,7. Kemungkinan besar dia akan sedikit lebih pendek gitu ya, karena luas permukaannya kan berbeda. Pipa 5 cm dengan pipa 6 cm atau pipa dengan diameter selain itu kan pasti permukaannya juga berbeda, akan menghasilkan panjang yang berbeda. Tetapi di sini Anda harus menyediakan yang namanya itu adalah eh, A itu adalah sebesar 2 meter kuadrat ya. Baik, ada yang ditanyakan dari bagaimana kita menghitung apa namanya double pipe yang sederhana ini?
Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, gitu ya, apa namanya nanti akan saya beri penugasan, gitu ya. Saya akan lengkapi, gitu ya, kasusnya, ya, dengan satuan. Nah, ini kan sebenarnya kita tanpa satuan, gitu ya. Tetapi tanpa satuan ini untuk memberi gambaran saja, gitu ya, bahwa sebenarnya penggunaan rumusnya itu tidak terlalu kompleks, gitu. Nanti akan saya lengkapi dengan satuan, gitu ya. Nah, nanti kalian harus menyetarakan itu satuan-satuannya tersebut, gitu ya. Nah, sama kasusnya itu adalah berapa pipa yang nanti harus saya sediakan dari panjangnya. Begitu ya. Oke, baik, sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Nanti video dari perkuliahan ini juga akan saya upload ke dalam YouTube gitu ya. Jadi nanti kalau kalian dapat penugasan ini nanti akan bisa. Ini mungkin penugasan akan saya sampaikan besok begitu ya. Karena hari ini setelah jam ini saya juga masih ada perkuliahan gitu. Tidak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup Mungkin jelas? cukup, Pak. Yes? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya cukup jelas, kita bisa sudahi untuk perkuliahan di hari ini dengan tema heat exchanger gitu ya. Nah, nanti besok kita ketemu topik yang lain dan merancang unit yang lain juga. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Ya, kita tutup perkuliahan untuk hari ini. Terima kasih.